Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Entah itu sakit, izin, atau yang lain? Baik. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang struktur lapisan bumi, di mana struktur lapisan bumi ini dibagi menjadi 3, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang salah satu komponen utama yang ada di bumi, yaitu lapisan atmosfer. Nah, dari materi ini nantinya kalian akan belajar mengenai karakteristik dari lapisan atmosfer, kemudian bagian-bagian dari lapisan atmosfer, suhu udara di lapisan atmosfer, tekanan udara, dan juga lapisan ozon. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bernafas menghirup udara. Nah, udara yang kita hirup adalah gas oksigen, di mana oksigen ini terdapat di lapisan atmosfer. Nah, kali ini ada yang tahu nggak apa itu lapisan atmosfer? Coba dibuka bukunya halaman 86. Di situ sudah dijelaskan bahwa lapisan atmosfer merupakan lapisan uap yang menyelimuti bumi, yang terdiri atas campuran gas, zat padat, dan juga zat cair. Untuk campuran gas sendiri terdiri dari 78% nitrogen, kemudian 21% oksigen, dan 1% lainnya, seperti karbon dioksida, argon, xenon, kripton, dan juga ozon. Nah, sedangkan zat padat dan juga zat cair dalam lapisan atmosfer terdapat dalam jumlah yang kecil. Nah, untuk contohnya sendiri pada zat padat yaitu debu. Partikel debu menjadi bagian dari atmosfer karena terbawa angin yang berembus dari permukaan bumi hingga ke luar angkasa. Sedangkan contoh untuk zat cair sendiri adalah awan, di mana awan ini merupakan sekumpulan dari tetesan air yang mengalami proses penguapan air di permukaan bumi. Kemudian uap air tersebut menyatu menjadi awan. Di sini Ibu sudah menyediakan gambaran tentang lapisan atmosfer yang ada di bumi. Nah, lapisan atmosfer sendiri dibagi menjadi 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer. Dari masing-masing bagian ini memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya pada lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang berada di bagian paling bawah dengan ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Untuk suhu di lapisan troposfer ini sekitar negatif 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Nah, setiap kenaikan 100 meter, suhu udara akan turun menjadi 0,5 derajat Celcius hingga 0,6 derajat Celcius. Pada lapisan troposfer ini merupakan tempat terjadinya iklim dan cuaca. Untuk yang kedua adalah lapisan stratosfer, di mana lapisan stratosfer ini mempunyai ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Sebagian besar lapisan stratosfer terdiri atas gas ozon. Dan di sini terdapat miniatur pesawat karena pada lapisan stratosfer ini memiliki sedikit awan namun tidak ada aktivitas cuaca. Untuk yang selanjutnya adalah lapisan mesosfer, di mana lapisan mesosfer ini merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Seperti di sini ada miniatur meteor. Kemudian ketinggian di lapisan mesosfer ini antara 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Dan temperatur pada lapisan mesosfer ini tidaklah stabil. Kemudian yang keempat adalah termosfer, di mana termosfer ini merupakan lapisan pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut.
Suhu pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Kemudian di sini juga terdapat ionosfer yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Seperti miniatur di sini juga ada sinyal-sinyal radio. Kemudian yang terakhir adalah lapisan eksosfer, di mana lapisan eksosfer ini merupakan batas luar angkasa yang memiliki ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama pada lapisan ini adalah gas hidrogen. Kemudian pada lapisan eksosfer terdapat pengaruh gaya gravitasi namun sangat kecil. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang tekanan udara yang ada di atmosfer. Di sini Ibu sudah menyediakan tentang grafik tekanan udara, di mana pada garis vertikal ini menggambarkan tentang tekanan udara yang mempunyai satuan yaitu milibar. Sedangkan pada garis horizontal ini menggambarkan ketinggian tempat dengan satuan kilometer. Nah, untuk memahami grafik ini, maka Ibu akan memberikan sebuah contoh soal, di mana di sini diketahui Gunung Himalaya memiliki ketinggian sekitar 10 km. Sedangkan Gunung Semeru memiliki ketinggian sekitar 5 km. Pertanyaannya, berapakah tekanan udara pada kedua gunung tersebut? Oke, ada yang bisa mengerjakan? Silakan maju ke depan. Baik, jika tidak ada, kita kerjakan sama-sama. Di sini diketahui Gunung Himalaya dengan tinggi 10 km. Nah, kita lihat di grafik, 10 km berada di garis horizontal. Berada di sini ya. Kemudian kita tarik garis ke atas sampai mengenai sumbu yang berwarna merah. Dan ternyata di sini pas dengan angka 200. Maka Gunung Himalaya dengan ketinggian 10 km memiliki tekanan udara atau PU sebesar 200 milibar. Kemudian di sini Gunung Semeru ketinggiannya 5 km. Kita lihat juga di grafik, 5 km berada pada garis horizontal, berada di sini ya. Kemudian kita tarik ke atas sampai mengenai sumbu yang berwarna merah dan ternyata pas dengan angka 400. Maka Gunung Semeru dengan ketinggian 5 km mempunyai tekanan udara atau PU sebesar 400 milibar. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tempat, maka tekanan udara juga semakin berkurang. Mengapa demikian? Karena jika tempat itu semakin tinggi, maka jumlah molekul udara di tempat tersebut akan semakin berkurang, sehingga tekanan udara juga akan semakin turun. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang suhu atau temperatur di lapisan atmosfer. Di sini Ibu menyediakan grafik tentang hubungan antara temperatur dan ketinggian tempat. Di mana untuk garis vertikal ini merupakan ketinggian tempat dengan satuan kilometer dan garis horizontal di sini merupakan temperatur dengan satuan derajat Celcius. Nah, pada lapisan pertama yaitu troposfer, di sini semakin ke atas maka suhu akan semakin dingin. Kemudian jika semakin ke bawah atau dekat dengan permukaan bumi, maka suhu akan menjadi panas. Hal ini disebabkan karena permukaan bumi mampu menyerap dan menyebarkan energi matahari. Kemudian pada lapisan yang kedua yaitu stratosfer, semakin ke atas maka suhu di lapisan ini akan semakin panas. Hal ini dikarenakan pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang mampu menyerap energi matahari. Untuk yang ketiga yaitu lapisan mesosfer, di mana di sini semakin ke atas maka suhu semakin dingin. Hal ini dikarenakan pada lapisan mesosfer ini terdapat molekul gas yang sangat sulit untuk menyerap energi matahari, sehingga suhu di lapisan mesosfer ini semakin tinggi akan semakin dingin. Kemudian yang terakhir yaitu lapisan termosfer dan eksosfer, di mana lapisan termosfer dan eksosfer ini merupakan lapisan yang paling atas di permukaan bumi, sehingga sangat efektif untuk menyerap energi matahari. Sehingga suhu di lapisan termosfer dan
eksosfer ini menjadi sangatlah panas. Untuk materi lapisan ozon, silahkan dibaca bukunya halaman 96. Saya beri waktu 5 menit sebelum kita melanjutkan ke percobaan sederhana. Oke, waktunya sudah habis. Untuk sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk pada minggu lalu. Untuk alat dan bahan, masing-masing kelompok sudah lengkap ya. Nah, baik. Mohon untuk masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan mengambil LKS yang nantinya ini akan kalian gunakan sebagai pedoman dalam melakukan percobaan ini. Silakan diisi terlebih dahulu identitas dari masing-masing anggota kelompoknya di halaman cover pada LKS ini. Kemudian dibuka halaman pertama. Silakan dibaca dulu tujuan pembelajaran dan juga petunjuk penggunaannya. Kemudian pada halaman kedua, di sini ada tujuan percobaan, alat dan bahan dan juga prosedur. Nah, di sini nantinya kita akan melakukan percobaan menghitung massa udara untuk membuktikan bahwa udara itu memiliki massa dan juga mendeskripsikan hubungan antara jumlah udara dengan massa udara. Nah, untuk alat dan bahannya kemarin sudah membawa semua kan ya, bola sepak, pentil bola, pompa, dan juga neraca. Nah, untuk neraca sendiri kita ganti menggunakan timbangan yang sederhana saja. Kemudian untuk prosedur, yang pertama, kalian mengkosongkan udara yang ada di dalam bola dengan menggunakan pentil. Seperti ini ya. Ini dikosongkan terlebih dahulu, kemudian ditimbang, dilihat massanya berapa, kemudian dicatat di tabel data. Langkah selanjutnya, pasang pentil bola, dipasang pentilnya ke pompa, kemudian silakan dipompa sebanyak 3 kali tekanan, kemudian ditimbang lagi massanya berapa dan dicatat. Lalu diulangi langkah tersebut dengan menggunakan jumlah tekanan sebanyak 6 kali dan 9 kali. Kemudian silahkan dianalisis. Di sini ada pada halaman 4, ada beberapa pertanyaan. Kemudian silahkan diberi kesimpulan. Bagaimana, sudah semua? Ada yang ingin menyimpulkan percobaan kali ini? Ya, benar. Jadi sebenarnya udara itu memiliki massa. Hal ini dibuktikan karena jika kita menambah jumlah tekanan udara pada bola, maka berat pada bola ini juga akan semakin bertambah. Nah, hal ini sesuai dengan sifat-sifat dari benda gas, yaitu memiliki massa. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan kuis untuk mengukur seberapa pahamnya kalian dalam menerima materi kali ini. Silakan kalian kerjakan, saya beri waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan di meja. Untuk pertemuan kali ini bisa Ibu akhiri. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Silakan untuk mempelajari materi yang selanjutnya karena minggu depan akan bertemu saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful